Ya halo, dulur-dulurku semua, sahabat petani porang di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi ya di channel kami Sarjana Tani, membahas tentang cara atau tips untuk berbudidaya porang ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat teman-teman karena akhir-akhir ini saya jarang sekali upload video ya, khususnya untuk teman-teman karena ini channelnya lagi agak apa ya, error kawan ya. Tapi sudah saya perbaiki dengan teman-teman. Sudah saya perbaiki, alhamdulillah ini sudah kembali normal ya. Jadi selamat bergabung lagi ya buat teman-teman sarjana tani yang mungkin selama ini sudah eh, bergabung ya. Jadi kembali lagi ke tema ya untuk kali ini sore ini per bulan 4 ya. Bulan April tahun 2021. Ini temanya adalah cara menyimpan katak ya. Cara menyimpan katak kita yang dari lahan agar tidak rusak ya, atau tidak busuk, tidak berjamur ya, karena tidak menutupi kemungkinan ya katak yang sudah dorman pun jika kita cara menyimpannya salah itu juga bisa mengakibatkan berjamur juga berbusuk busuk ya. Jadi begini kawan, ini langsung saja ya, ini tanpa edit, gak apa-apa kawan ya. Kalau katak yang baru kita dapat dari lahan ya, yang baru kita ambil dari lahan kan masih basah seperti ini ya. Ini juga sudah dorman, cuma ini kan masih basah ya. Posisinya masih basah, ini juga harus dikarantina. Caranya bagaimana? Jadi eh, buat teman-teman yang belum bergabung ya, atau yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dari video kami ya. Ini intinya berbagi tip atau pengalaman saja kawan ya. Jadi kalau kita sudah mengambilnya dari lahan ya, posisinya masih basah, itu cukup diangin-anginkan seperti ini kawan ya. Jangan sampai numpuk ya. Jadi cukup satu lapis, maksimal dua lapis saja ya. Kalau satu lapis lebih bagus lagi agar cepat kering ya. Jadi seperti ini kan masih basah, cukup diangin-anginkan saja ya, diberi apa ini, jaring juga bisa, yang penting tempatnya kering ya. Di tanah juga nggak apa-apa, tapi tanahnya yang kering kalau bisa, karena kalau tanahnya itu basah atau lembab bisa mengakibatkan jamur juga ya, karena juga mungkin masih musim begini ya, masih ada curah hujan, itu juga bisa mengakibatkan jamur. Cuma begini kawan, kalau katak yang sudah dorman atau asli sudah tua itu untuk perawatannya itu lebih mudah ya, jadi tidak beresiko. Jadi untuk teman-teman misalkan mau beli katak sekarang itu juga saya sarankan juga bisa untuk beli katak sekarang ya, karena yang penting kataknya sudah dorman kawan ya. Itu untuk perawatannya lebih mudah, cukup dianginkan gini saja, insya Allah sudah aman sampai musim tanam. Jadi kalau sudah kering atau bekas copotannya ini sudah menghitam, itu tandanya sudah kering ya. Jadi seperti ini, kalau sudah 5 sampai 1 minggu ini baru, kalau ini baru 3 hari sampai 4 hari ya kita sendirikan. Kalau yang ini lah, ini sudah sekitar 1 bulanan kawan, yang ini ya. Ini bekas copotnya itu sudah menghitam ya, sudah mengkilat. Nah, ini tandanya sudah siap untuk disimpan di pembeli atau calon petani ya. Jadi kalau sudah kering ini insya Allah ditumpuk gini aja sudah aman ya. Cuma untuk teman-teman bila tidak ingin beresiko itu lebih baik jangan sampai numpuk ya. Ini kan numpuk banyak karena ya keterbatasan tempat ya. Di apa, satu lapis aja, atau mungkin dibuatkan rak seperti itu kawan ya, itu juga lebih bagus lagi. Nah seperti ini, dibuatkan rak seperti ini juga menghemat tempat juga. Nah ini dibuatkan rak seperti ini ya, atau tidak yang punya rak itu bisa di angin-anginkan saja, insya Allah aman. Karena
saya sudah 2 bulan ini menyimpan katak ya, 1,5 bulan sudah menyimpan katak, tapi resiko yang rusak busuk itu sangat minim sekali ya kawan, sangat minim sekali. Karena apa? Dari bibitnya aja sudah unggul atau kualitasnya sudah bagus ya. Jadi kalau bibit bagus itu untuk perawatan penyimpanannya itu lebih mudah ya, beda dengan katak yang kualitasnya kurang bagus seperti itu kawan. Jadi seperti ini sudah gilap, ini sudah aman kawan ya untuk disimpan. Tapi kemarin ada apa ya, eh pembeli dari saya itu juga ada komplain sedikit ya. Padahal dari sini sudah disortir, sudah aman, sudah gilap atau sudah hitam semua, tetapi sampai sananya itu mungkin karena faktor pengirimannya juga jauh, terus proses pengirimannya juga lama karena hampir 1 minggu lebih itu. Mungkin waktu pengiriman atau waktu pemindahan eh, pemindahan apa ya, mungkin alat transportasinya itu kena hujan atau basah, itu sampai sana itu kemarin ada sedikit yang berjamur ya. Jadi mungkin karena faktor pengiriman ya, memang kemarin juga ada trouble di pengirimannya, itu salah busnya atau salah alamat ya, kemarin ada trouble itu. Alhamdulillah juga setelah sampai sana diangin-anginkan, dicuci juga kembali lagi bagus ya. Karena kalau untuk pengiriman itu sebisa mungkin jangan sampai terkena air, memang sangat rentan sekali ya. Tapi kalau pengirimannya itu tidak sampai terkena air atau hujan, insya Allah aman sampai lokasi ya. Karena memang kemarin salah di trouble di alamatnya kawan, seperti itu. Ya, jadi cara menyimpannya kalau untuk katak ya, menurut saya sangat simpel sekali untuk di bulan-bulan ini. Yang penting katak tersebut sudah asli tua ya, sudah asli tua seperti ini. Ini juga sudah bagus sekali untuk disimpan ya, seperti itu kawan. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu kawan ya, video saya kali ini. Insya Allah besok juga saya next untuk video-video selanjutnya ya. Karena alhamdulillah channel saya sudah kembali normal ini. Insya Allah nanti aktif lagi di edukasi tentang perpurangan, khususnya buat teman-teman sarjana nih ya. Seperti itu. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini tidak bermaksud menggurui ya kawan ya, sekali lagi hanya berbagi tips pengalaman saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam porang Indonesia di Nusantara.